Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Triwahyuni dari SD Negeri 3 Klepu, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Faizatun Hasanah, SPDI, untuk melakukan coaching supervisi akademik. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Baik, Assalamualaikum Bu Faiz. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah baik sekali. Mohon maaf nih Bu Faiz, saya mengganggu waktunya. Boleh ya? Boleh dong. Oh boleh. Kenapa enggak gitu? Seperti yang saya sampaikan kemarin Bu, jadi saya ingin melakukan observasi supervisi akademik pada pembelajaran Bu Faiz di kelas. Ya. Gini. Sebelumnya saya ingin memberikan apa sih tujuannya saya melakukan observasi ini. Jadi tujuan dari saya melakukan observasi ini yang pertama untuk membentuk guru dalam mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua sebagai refleksi perbaikan pembelajaran Bu Faiz agar sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, yaitu berpihak pada peserta didik. Baik, kita mulai ya Bung. Oke, siap. Ini kan saya akan melakukan supervisi nih Bu di kelas ini. Saya tanyakan apa perasaan Bu Faiz ketika saya beritahu bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas ini. Jadi perasaan saya waktu itu merasa gugup. Karena jujur saja, saya takut nanti ketika pembelajaran kurang maksimal atau tidak sesuai dengan sintak-sintak yang ada. Tapi dengan adanya kegiatan ini, malah jujur saya senang. Ya, kenapa? Karena dengan kegiatan ini saya bisa merefleksikan diri saya gitu, agar nanti bisa mengoptimalkan pembelajaran yang saya lakukan. Gitu Bu. Jadi gugup tapi sekaligus senang. Nanti berharapnya pembelajaran juga semakin membaik. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian harapannya itu tadi ya Bu ya, berarti harapannya semoga pembelajaran menjadi semakin menarik gitu. Gitu. Baru saja mau saya tanyakan Bu tadi itu harapannya. Oke. Komplit berarti ya. Iya, luar biasa sekali nih Bu Faiz. Baik, untuk kegiatan observasi ini kan Bu Faiz beragama. Artinya pembelajaran yang disampaikan adalah pembelajaran agama Islam. Betul. Materinya apa tuh nanti yang akan disampaikan? Ya, kebetulan materinya itu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Jadi materinya adalah menyambut usia balik. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami makna usia balik. Tujuan dari pembelajaran Bu Faiz adalah siswa dapat memahami anak di usia balik ini. Makna usia balik. Baik. Kompetisi apa yang ingin Bu Faiz kembangkan dalam pembelajaran ini? Yang pastinya yang ingin saya kembangkan Ibu ada 2 kompetensi. Yang pertama kompetisi bagi siswa. Jadi kompetisi bagi siswa ini bagaimana caranya agar siswa itu meningkatkan rasa percaya diri, kemudian berkolaborasi, berpikir inovatif dan dapat memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Itu untuk siswa gitu. Betul sekali. Kalau untuk baik, jadi kalau untuk saya sendiri sih lebih pengembangan keprofesionalan gitu. Jadi bagaimana cara saya agar lebih meningkatkan profesionalisme saya dalam mengajar gitu aja. Jadi seperti yang saya dengar tadi ya, yang untuk murid ini tadi saya tanyanya masih belum, tapi Bu Faiz cerdas sekali sampai bisa menerangkan persiapannya bagus sekali. Jadi yang saya ingat tadi yang pertama kompetensinya ini dikembangkan pemecahan masalah gitu kemudian kolaborasi dan keaktifan siswa. Kemudian untuk guru mengembangkan profesionalisme. Betul sekali. Baik,
Kemudian untuk mencapai target yang sudah Ibu sampaikan tadi, menurut Bu Faiz tantangan apa yang akan Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran nanti? Oke, mungkin tantangannya gini, karena nanti saya akan mengajarnya materi usia balik ya Bu ya. Jadi materi usia balik itu pembahasannya mungkin agak tabu lah di mata anak-anak. Padahal sebenarnya materi ini sangat penting sebagai edukasi pendidikan seksualitas gitu. Mungkin hal itu nanti yang akan saya hadapi. Jadi di sini adalah target saya bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang usia balik secara baik dan benar. Seperti itu tuh, luar biasa sekali. Jadi halangannya di sini menurut Bu Faiz, usia balik itu masih terlihat tabu bagi anak-anak ya. Iya, tabu untuk dibicarakan. Iya, dan Bu Faiz ingin memberi pemahaman kepada siswanya tentang apa itu usia balik, mungkin sebagai tindakan preventif ya Bu ya. Iya, betul sekali seperti itu. Bagus sekali Bu Faiz. Apa saja nih yang sudah disiapkan oleh Bu Faiz untuk pembelajaran ini? Jadi yang saya persiapkan yang pertama adalah saya mempersiapkan modul ajar, kemudian bahan ajar, sama LKPD seperti itu. Jadi yang disiapkan adalah modul ajar, bahan ajar. Lengkap sekali ya Bu. Sepertinya sudah prepare sekali Bu dalam kegiatan yang akan dilakukan besok. Untuk indikator ketercapaian kompetensi, apa indikator ketercapaian kompetensi Ibu yang ingin Ibu capai? Jadi gini, dikatakan berhasil untuk mencapai indikator tertentu apabila kita bisa menerapkan strategi atau metode pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah kita siapkan. Itu ya, dikatakan tercapai menurutku ya, ketika sesuai dengan tujuan yang tertera pada RPP itu. Iya betul. Pada modul ajar kalau sekarang itu ya. Iya. Baik, Ibu, saya rasa untuk kegiatan praobservasi ini cukup. Kita bertemu besok nih pada waktu observasi. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan melakukan observasi kepada saya gitu. Sama-sama Ibu. Semoga besok lancar ya Bu. Amin ya Allah. Semoga juga nanti apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kemajuan pembelajaran. Amin. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa besok. Dengan tema materi menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami makna usia balik. Dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah guru ucapkan, kira-kira anak-anak punya gambaran nggak tentang usia balik? Ada? Ada yang sudah punya gambaran nggak? Nggak ada. Oke, kalau begitu coba diperhatikan gambar ini. Silakan anak-anak amati gambar ini, kemudian kemukakan apa maksud dari gambar ini. Kira-kira siapa yang bisa? Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia. Asril. Pertumbuhan manusia. Ada yang lain? Ya, pertumbuhan manusia. Oke, pintar semua. Jadi maksud dari gambar ini adalah tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi anak-anak, manusia itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dimulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Di dalam pertumbuhan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satunya faktor usia. Ketika manusia mengalami pertumbuhan, maka akan berpengaruh pada bentuk fisik manusia itu sendiri dan pola pikir manusia itu juga ya. Jadi nanti dari perkembangan pertumbuhan itu akan menimbulkan perubahan pada fisik manusia dan pola pikir pada manusia. Sudah paham dari sini?
Nah, tadi kita sudah melihat gambar tentang pertumbuhan manusia kan? Oke, untuk yang sekarang kita akan mengetahui definisi dari balik. Semua manusia itu pasti akan mengalami yang namanya masa balik. Masa balik. Apa sih balik itu? Jadi, balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan istilah ialah kedewasaan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi, pada masa balik itu tentu nanti kita akan ditemui dengan istilah mumayyiz dan Apa sih itu mumayyiz? Jadi masa mumayyiz itu adalah masa sebelum terjadinya masa balik. Jadi ketika seseorang itu sebelum mengalami masa balik, terlebih dahulu ia akan mengalami yang namanya masa mumayyiz. Apa sih masa mumayyiz? Mumayyiz adalah masa di mana seseorang sudah membedakan baik dan buruk, namun belum dibebani dengan kewajiban agama. Untuk yang selanjutnya adalah mukallaf. Mukallaf itu sama dengan masa akil balik. Jadi mukallaf itu adalah masa di mana seseorang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk dan juga berkewajiban melakukan syariat agama. Tahu nggak apa saja sih contoh syariat agama? Ada yang tahu? Apa? Masa nggak tahu? Syariat agama itu sholat, puasa, itu namanya syariat agama. Sudah paham ya? Jadi kalau nanti kalian sudah mengalami yang namanya masa balik, kalian itu sudah wajib sholat dan sudah wajib puasa. Dari sini sudah dipahami? Oke. Nah, untuk menambah pengalaman kalian atau pemahaman kalian tentang usia balik, Bu Guru akan menayangkan video. Tolong kalian amati dengan baik ya. Kembali lagi bersama saya, Faizatul Hasanah. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul menyambut usia balik. Jika kita perhatikan gambar, maka kita akan melihat perkembangan manusia dimulai sejak bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, dan lansia. Setiap manusia pasti akan mengalami pertumbuhan sesuai usianya. Dalam masa pertumbuhan inilah akan banyak perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwasanya sebelum menuju dewasa atau balik, seorang anak akan terlebih dahulu menuju tahapan mumayyiz. Pada masa ini, anak sudah dapat membedakan yang baik dan buruk, tapi belum menjadi orang mukallaf. Tentu kita masih bingung, apa sih itu mumayyiz? Jadi, masa mumayyiz adalah masa yang tepat untuk mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim. Adapun kewajibannya seperti sholat dan puasa. Jika tadi kita sudah berbicara tentang masa mumayyiz, rasanya kurang afdol jika kita tidak membahas tentang definisi dari mukallaf. Apa sih itu mukallaf? Jadi, mukallaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Setiap manusia pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setelah manusia mengalami masa mumayyiz, tentu tahap selanjutnya adalah masa balik. Apakah masa balik itu? Definisi balik dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah balik merupakan kedewasaan bagi seorang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ketika orang muslim sudah balik dan beragama Islam, maka wajib melakukan setiap hal yang dianjurkan oleh syariat untuk dilaksanakan.
serta berkewajiban meninggalkan segala hal yang dilarang oleh syariat. Jika pada masa akhir balik seorang manusia sudah dibebankan dengan kewajiban agama, maka beda halnya dengan anak yang belum mencapai masa akhir balik. Pada anak yang belum mencapai masa akhir balik, mereka belum terbebani dengan berbagai kewajiban syariat. Namun, agama menganjurkan agar mereka tetap melaksanakan perintah agama, seperti halnya sholat dan puasa. Beberapa hal yang Nah, anak-anak tadi sudah menyimak video tayangan. Sekarang guru ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah silakan anak-anak merangkum isi video tadi. Tugasnya secara berkelompok. Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Baik, anak-anak, apa sudah menerima LKPD-nya? Oke, kalau begitu Bu Guru akan memberi kalian waktu 10 menit. Silakan diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu. Nanti kalau sudah selesai, presentasi ke depan satu-satu secara bergiliran. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Yaitu menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seseorang muslim, bagi laki-laki ataupun perempuan. Sudah. Oke, terima kasih. Batas kelompok 3.
Masa pertumbuhan manusia secara bahasa balik berarti sampai menurut istilah dari segala kedewasaan bagi orang muslim. Laki-laki bagi perempuan berarti dengan waktu. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan presentasi hasil kerjanya kan? Untuk yang selanjutnya, Bu Guru pengen tahu pemahaman kalian tentang usia balik itu sampai mana sih? Maka dari itu, tugas hari ini adalah kita akan bermain kartu. Bermain kartu. Jadi, di sini ada 2 kartu. Yang ini kartu soal, yang ini kartu jawaban. Bu Guru akan mengajak keduanya. Nah, setelah kalian mendapat kartu, kalian cocokkan ya dengan kartu temannya. Harus sama antara soal dan jawaban. Bu Guru itu dari sekarang 1, 2, 3, silakan dicari. Bu Guru itu mundur ya. 10. Kalau kalian sudah dapat pasangannya, silakan soalnya dibaca, kemudian teman yang sebelahnya membacakan jawabannya. Ayo dimulai dari Ananda Robert. Balik menurut istilah ialah Oke, bagus, langsung duduk. Yang selanjutnya di bawah. Oke, betul. Lanjut. Oke, lanjut. Ini dia, betul. Lanjut. Biasanya balik terjadi pada usia Pintar, oke. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini adalah setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya masa balik. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan mulai dari awal. Baik itu persiapan tentang ibadah kita, meningkatkan ibadah kita maupun hubungan kita dengan manusia. Anak-anak, apakah pelajaran hari ini ada yang sulit? Kira-kira semua sudah memahami? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Untuk minggu depan kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Jadi silakan anak-anak pelajari di rumah ya. Silakan anak-anak persiapan pulang dulu. Anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Sekarang ketua kelasnya maju ke depan. Silakan dipimpin berdoa dulu. persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum Bu Faiz. Iya, waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi nih. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang observasi Bu Faiz. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pasca observasi. Karena kemarin kita sudah melakukan observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Faiz. Kita ngobrol-ngobrol santai, ada waktunya Bu Faiz ya? Ada dong. Iya. Kenapa sih? Kenapa yang dapat sampean gitu kan? Oke. Terima kasih. Ini anak-anak kan juga sedang istirahat ya, jadi kita bisa melakukan pasca observasi dengan tenang juga. Ini Bu Faiz, sebelumnya saya ingin memberitahukan tentang tujuan saya melakukan pasca observasi ini. Oke, tujuan yang pertama adalah saya ingin membantu Bu Faiz untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah Bu Faiz lakukan. Kemudian yang kedua, rencana aksi pengembangan yang akan dilakukan terkait dari peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid.
Ini Bu Faiz, lagi-lagi nih saya ingin mengetahui apa perasaan Bu Faiz setelah melakukan observasi dan saya ada di situ. Perlu dijawab kan itu? Perlu dong. Oke. Terima kasih. Jadi awalnya itu jujur saya merasa khawatir, ragu gitu. Takutnya pembelajaran yang saya lakukan nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi alhamdulillah ketika diobservasi pembelajaran ternyata mengalir begitu aja dan sesuai dengan pembelajaran yang sudah yang diharapkan sebelumnya. Jadi pertamanya gugup ya. Gugup banget. Ternyata lama-lama tidak. Ya, Bu Faiz, ini saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ini. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Faiz tulis di RPP, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan? Kalau menurut saya pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberanian anak-anak melakukan kolaborasi bahkan presentasi di depan kelas. Jadi kemungkinan dengan kegiatan ini tingkat keberhasilan siswa dalam belajar itu sekitar 70-78%. Oh baik, jadi tingkat keberhasilannya masih 70-80%. Betul sekali. Belum bisa mengatakan 100 itu. Belum sampai 100. Belum. Baik. Jadi pasti ada yang sudah baik atau yang belum baik nih. Ya, nah, menurut Bu Faiz, apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa nih yang belum baik yang masih harus ditingkatkan? Oke. Jadi di sini yang sudah baik menurut saya adalah penggunaan media pembelajaran yang sudah maksimal. Bisa dikatakan maksimal, kenapa? Karena dulu kan guru-guru masih menggunakan cara konvensional atau lama menggunakan papan tulis dan sebagainya. Sekarang Dewan Guru itu sudah mulai meninggalkan cara yang lama dan beralih dengan cara terbaru sesuai dengan pembelajaran abad 21. Gitu ya. Kalau untuk yang perlu ditingkatkan di sini adalah mungkin tentang karakter siswa. Jadi kita harus menanamkan kepada siswa bagaimana caranya ia berkolaborasi yang baik dengan teman-teman sejawatnya. Karena masih ditemukan di lapangan gini Bu. Kemarin itu ketika melakukan kegiatan kolaborasi, ada anak yang pasif, mengandalkan temannya. Itulah menjadi kendala. Jadi kita harus memberikan pemahaman di situ. Gitu saja. Iya. Jadi menurut Bu Faiz ini yang sudah baik itu adalah penggunaan metode pembelajaran gitu ya. Kemudian penggunaan media juga yang dulunya konvensional sekarang juga sudah lebih modern lagi ya. Terus untuk kekurangannya yang perlu ditingkatkan itu pemahaman kepada siswa gitu ya. Tentang karakter siswa agar anak-anak itu mampu berkolaborasi dengan baik. Saya lihat kemarin anak-anak masih ada yang bermain ya Bu ya. Terus bergantung kepada temannya, jadi temannya yang bekerja. Saya di sini ingin menyampaikan Bu Faiz tentang hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin bersama Bu Faiz pada saat Bu Faiz melakukan pembelajaran di kelas. Nah, ini sama yaitu Bu Faiz ini kalau menurut saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin tak terasa deh, ternyata Bu Faiz itu sudah melakukan seperti ya, contohnya sesuai dengan minat belajar anak. Jadi anak yang audio, anak yang visual, anak yang kinestetik ini sudah bisa sesuai dengan minat belajarnya. Mereka belajar sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian untuk area pengembangan ini Bu Faiz sudah memenuhi yang kemarin targetnya. Pengembangan kompetensinya adalah siswa ingin memecahkan masalah gitu nggih, memecahkan masalah di kelas, kolaborasi dan inovasi. Nah, kemarin sudah dilihat anak-anak melakukan kolaborasi bersama teman-temannya, kemudian dengan Faiz memberikan tugas, kemudian anak-anak melakukan presentasi dari hasil pemecahan masalah tersebut. Jadi saya rasa sudah tercapai gitu pengembangannya. Tapi seperti yang Bu Faiz tadi sampaikan gitu, masih ada saja kekurangannya, yaitu pemahaman dari siswa tentang anak-anak ini masih kurangnya kesadaran diri untuk bagaimana berkolaborasi gitu Bu ya. Jadi saya sama Bu Faiz ini sepertinya sama pemikirannya. Baik, terkait pencapaian untuk keberpihakan kepada peserta didik ini, tindak lanjut Bu Faiz. Apa tindak lanjut Bu Faiz supaya anak-anak ini lebih berpihak pada peserta didik, supaya pembelajaran Bu Faiz lebih berpihak pada peserta didik. Oke, jadi hal yang akan saya lakukan pertama di sini adalah
saya akan melakukan sedikit sharing atau berbagi ilmu dengan rekan sejawat, terutama guru penggerak ya. Mungkin untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme saya dalam mengajar. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memanfaatkan media platform Merdeka Mengajar untuk pengembangan diri saya mungkin secara pribadi. Ketika saya waktu luang di rumah bisa saya baca-baca atau sebagainya. Gitu ya, luar biasa sekali. Jadi yang ingin Bu Faiz tingkatkan itu tadi ya, berbagi ilmu Betul dengan sesama rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dengan guru penggerak gitu ya Bu, dan belajar mandiri di platform belajar. Bagus sekali. Luar biasa lagi ya. Baik Bu, terkait dengan pengembangan kompetensi, kapan nih Faiz ingin melaksanakan itu agar lebih berkembang lagi kompetensi yang Faiz lakukan? Kalau bisa secepatnya sih Bu. Ya kalau bisa memang target saya secepatnya. Kemudian selama 3 bulan itu harapannya saya sudah melaksanakan secara maksimal dan membenahi semua kekurangan saya selama pembelajaran. Secepatnya, kemudian dalam waktu 3 bulan ya Bu Iya, ya. betul. Mudah-mudahan dalam waktu target 3 bulan ini Faiz bisa mengembangkan potensi yang Faiz kendaki. Dan Amin. semoga lagi-lagi doa kita semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bermanfaat untuk Amin. pembelajaran, kemajuan pembelajaran siswa kita. Terima kasih Nggih. Faiz, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh nggak apa-apa, malah senang loh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses. Iya, amin, amin. Iya, Sama-sama terima sukses. kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sampai lupa saya.